Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurlela, mahasiswa D3 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan, yaitu tentang penyuluhan kepada individu, di mana saya akan mengambil sasaran dari siswi kelas 8 SMP PGRI Karawang yang bernama Nala Herliana. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang diare. Sebelum dilanjutkan ke materi, saya mau bertanya dulu kepada Ade Nala, apakah Ade tahu apa itu diare? Yang saya tahu, diare itu seseorang yang sering buang air besar. Dan apakah Ade tahu tanda dan gejala diare? Mungkin seseorang yang tidak bisa menjaga pola makan, seperti memakan makanan pedas. Baik, itu Ade sudah tahu ya sedikit-sedikit. Tapi di sini kakak akan menjelaskan lebih detail apa itu diare. Untuk mempersingkat waktu, kakak akan mulai ya penyuluhannya. Yaitu pertama di sini ada definisi diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar, encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Selain encer, feses yang keluar mungkin tampak lembek atau berair. Dan ada di sini juga ya, ada banyak kondisi yang dapat menyebabkan mencret, mulai dari infeksi bakteri, efek obat-obatan, hingga penyakit pada saluran pencernaan. Diare yang disebabkan oleh penyakit pencernaan biasanya muncul dengan disertai gejala lain. Dan BAB encer bisa membaik dengan sendirinya, bahkan tanpa pengobatan. Namun diare yang berlangsung hingga berhari-hari dapat menandakan penyakit yang lebih serius. Dan ya, ada di sini ada jenis-jenis diare. Yang pertama yaitu ada diare akut. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Dan yang kedua ya ada di sini ada diare kronis. Diare kronis adalah diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih, yaitu gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Dan yang ketiga yaitu ada diare persisten. Diare persisten adalah buang-buang air yang berlangsung lebih dari 2 minggu, tapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi buang-buang air lebih lama daripada diare akut, tapi lebih singkat dibandingkan diare kronis. Dan ya ada di sini juga ada tanda dan gejala diare, yaitu frekuensi BAB yang normal bagi tiap orang yang berbeda-beda, tergantung banyak faktor. Salah satu pencernaan yang sehat yaitu pola BAB yang teratur, artinya tidak ada perubahan secara mendadak ataupun drastis. Gejala diare yaitu seperti fesesnya lembek dan cair, fesesnya keluar dalam jumlah yang banyak, sakit dan kram perut, mual dan muntah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, demam, dehidrasi, serta feses berdarah. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan, yaitu kekhawatiran akan gejala tertentu. Di sini juga ya ada penyebab diare, yaitu penyebab diare amat beragam dan kadang pemicu pastinya tidak diketahui. Kebanyakan orang mengalami penyakit ini karena infeksi bakteri akibat mengonsumsi makanan yang tidak steril atau telah terkontaminasi. Saat terjadi infeksi, bakteri E. coli atau Salmonella mengeluarkan racun yang menyerang organ pencernaan. Sebagai dampaknya, pasien akan merasakan gejala seperti sakit perut, mual atau buang-buang air. Ya, di sini ada yang selanjutnya faktor-faktor risiko diare. Ade harus mengetahui lebih jelas mengenai faktor-faktor risiko diare supaya Ade bisa terhindar dan bisa mencegahnya. Yaitu yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Dan yang kedua, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih.
Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat yaitu sumber air yang tidak bersih. Yang kelima yaitu makan makanan sisa yang sudah basi. Itu harus dijauhi ya Ade, supaya Ade terhindar dari penyakit diare. Dan yang terakhir ya Ade, kita harus menghindari makanan yang akan menyebabkan diare. Yaitu yang pertama ya Ade, di sini selama mencret, hindari makanan dan minuman penyebab diare yang dapat memperburuk kondisi, yaitu yang pertama, minuman dan makanan yang terbuat dari susu. Yang kedua, makanan berat, berlemak, berminyak, dan pedas. Dan yang ketiga, minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh. Dan makanan sehat dengan diet berat untuk diare. Yaitu ya Ade, di sini ada komplikasi diare. Komplikasi diare yaitu beberapa komplikasi yang diakibatkan diare. Yang pertama yaitu ada dehidrasi ringan hingga berat. Yang kedua yaitu ada sepsis, infeksi, yang ketiga yaitu ada malnutrisi, terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya. Yang ketiga yaitu ada malnutrisi, terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Dan yang keempat yaitu ada ketidakseimbangan elektrolit, karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare, yang dapat ditandai dengan lemas, lumpuh hingga kejang. Yang terakhir yaitu kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Dan yang selanjutnya yaitu Ade harus mengetahui pencegahan diare. Beberapa upaya untuk mencegah diare yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet atau setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Dan yang kedua dan yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Jadi mungkin itu yang dapat kakak sampaikan di penyuluhan tentang materi diare ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ade, terutama bagi kakak dan buat Ade juga khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.